Shalom. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya Tuhan. Biarlah setiap kami melangkah Tuhan, kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang menjadi penuntun dan menerangi setiap langkah-langkahku. Firman-Mu kehidupan bagiku Tuhan. Firman-Mu pelita bagiku Tuhan. Firman-Mu terang bagi jalan-jalanku Tuhan. Ku puji Engkau dan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu.
memujilah Engkau Tuhan. Firman-Mu hidup bagiku Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu. Amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Wow, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang saya pandang cukup menyenangkan untuk kita bahas ya, yaitu entrepreneurship, kewirausahaan. Wow, kalau kita melihat beberapa waktu belakangan ini, begitu banyak orang yang bergairah untuk menjalankan dan memiliki usaha mandiri. Coba kita lihat, ada banyak anak-anak muda, bahkan pelajar-pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, bahkan banyak orang-orang yang sudah bekerja sekalipun, yang sudah memiliki penghasilan tetap, mereka tetap memiliki antusias, semangat, dan gairah untuk memiliki usaha sendiri. Ya, banyak orang berlomba-lomba, karena memang pada masa ini begitu banyak kita dimudahkan oleh perkembangan teknologi yang ada. Kalau kita melihat bahwa pada hari-hari ini, jikalau pada waktu-waktu yang sebelumnya, hanya beberapa tahun ke belakang, kita masih berbelanja, membeli segala sesuatu dengan cara-cara yang konvensional. Kita memerlukan barang, lalu kita datang ke toko, kita keluar dari rumah, lalu kemudian kita juga mungkin menghubungi via telepon, kemudian juga kita datang, kita mempergunakan transportasi. Ada begitu banyak hal-hal, waktu, tenaga yang kita perlukan hanya untuk memperoleh suatu barang. Tetapi coba bayangkan kita setelah era atau pada masa pandemi kemarin dimulai menggeliatnya perdagangan secara e-commerce. Kalau kita melihat ada begitu banyak platform yang menyediakan wadah untuk kita dapat berjualan secara online. Dan ini tentu saja menarik perhatian, antusias berbagai lapisan masyarakat, baik pembeli maupun penjual. Karena ini merupakan suatu segmentasi, merupakan suatu peluang, merupakan suatu kesempatan yang besar di mana seseorang akan mencoba peruntungannya untuk belajar menjadi wirausahawan, entrepreneurship. Betapa luar biasa perkembangan perekonomian di bidang UMKM yang saat ini sedang berlangsung. Kalau kita mau mengutip dari pernyataan Menteri Investasi dan Ketua BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, ya seorang menteri, mengatakan bahwa indikasi suatu negara maju jikalau persentase rasio daripada pebisnis atau orang-orang yang berwirausaha itu minimal pada angka 10% daripada total jumlah seluruh penduduknya. Maka kalau kita bisa melihat nanti dari berbagai sumber yang ada, negara-negara maju bahkan negara-negara yang ada di kawasan Asia pun, mereka seperti negara-negara China, kemudian ataupun di negara-negara Eropa dan juga Amerika, mereka memiliki jumlah entrepreneurship-nya, mereka memiliki jumlah wirausahawannya itu lebih daripada 10%. Maka kita bisa melihat bahwa negara-negara tersebut memiliki kemajuan yang luar biasa. Lalu berapakah tingkat yang minimal dimiliki suatu bangsa agar perekonomian mereka berada dalam kondisi yang baik? Diperlukan berapa banyak jumlah entrepreneurship yang ada di suatu negara? Idealnya minimal rasionya adalah pada angka 4%.
Bahkan kalau nanti kita melihat dari berbagai sumber yang ada, negara-negara tetangga kita pun sudah melampaui batas tersebut. Ada yang sudah mencapai angka 6%, 7%, 8%. Lalu berapa jumlah entrepreneurship yang ada di Indonesia? Kalau kita melihat kembali data yang ada, masih di angka 3,6%. Masih tersedia kesempatan yang begitu luas melihat jumlah penduduk masyarakat Indonesia yang hampir mencapai 300 juta jiwa. Betapa luar biasanya pangsa pasar di dalam negeri Indonesia ini. Orang-orang yang mau memfokuskan dirinya untuk bergelut di dalam kewirausahaan, tentu dalam beberapa jangka waktu ke depan nanti, setelah mereka teruji oleh berbagai keadaan, situasi, dan kondisi, mereka yang menang itulah mereka yang akan menuai daripada kelebihan populasi jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa banyak ini. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita mau melihat hari-hari ini, ada begitu banyak orang-orang yang memulai usahanya seperti terlihat luar biasa. Mereka membuka suatu tempat usaha, tempatnya terlihat mewah. Mereka berikan dekorasi, interior design, bahkan segala sesuatunya baik di luar maupun di dalam begitu amat sangat menarik. Atau juga mereka membuka berbagai tempat makan yang menyajikan makanan-makanan yang unik, makanan-makanan yang nikmat, makanan-makanan yang sungguh menyenangkan, dan banyak hal lain yang banyak dilakukan oleh orang-orang untuk mencoba peruntungannya di dalam dunia usaha. Tetapi jikalau kita mau melihat dengan lebih bersabar lagi, dengan lebih runut, dengan lebih lagi teliti, kita mau melihat perjalanan waktu di mana mereka memulai, apakah usaha mereka itu teruji sampai pada waktunya. Kalau saya memperhatikan, seringkali saya terkagum-kagum dengan anak-anak muda yang luar biasa. Mereka membangun dunia usaha, mereka membangun tempat usaha, baik itu kafe, restoran, ataupun mungkin juga toko, online shop, sedemikian rupa. Mereka mempergunakan teknologi multimedia, mempergunakan teknologi yang luar biasa, kecanggihan daripada gadget, kecanggihan daripada AI, ataupun memperlihatkan segala background, tampilan, produk-produk bahkan juga yang luar biasa. Tetapi satu pertanyaan saya, setelah saya melihat beberapa waktu daripada proses mereka membangun sampai berjalannya usaha tersebut, banyak juga yang ternyata mereka tidak bertahan. Hanya dalam hitungan mungkin 6 bulan, 1 tahun, mungkin paling lama 2 tahun. Usaha yang tadinya saya pikir bakal luar biasa, usaha yang saya tadinya pikir mereka ini bakal menuai keuntungan yang sungguh amat baik. Saya pikir usaha yang dibangun dengan kreativitas yang luar biasa itu akan membawa mereka pada pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Tetapi ternyata kalau kita mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, justru usaha yang dibangun dengan sedemikian rupa tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Banyak toko-toko, kafe, online shop bahkan, mereka sudah memperjuangkan sedemikian rupa kemampuan daya upayanya, kreativitasnya. Mereka berpartner dengan banyak orang. Mereka mengusahakan mendapatkan pinjaman-pinjaman.
Segala daya upaya dilakukan, tetapi setelah semuanya siap, tidak ada yang membeli. Setelah semuanya dibangun sedemikian rupa dengan luar biasa bagus, luar biasa kreatif, tidak ada orang yang masuk ke kafe, ke tempat makan, ke restoran tersebut. Orang-orang yang membangun brand merek sendiri, orang-orang yang membangun produk-produk lokal, sesungguhnya produk yang mereka buat, produk-produk yang sungguh amat baik. Tetapi mengapa apa yang mereka buat itu tidak menarik pasar? Banyak orang yang tidak tertarik membeli. Banyak orang yang tidak tahu. Bahkan pada akhirnya segala dana, daya, upaya, tenaga yang mereka keluarkan itu seperti sia-sia. Karena harapan tinggi yang mereka hendak capai berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Kita mau belajar mengapa perkara-perkara ini bisa terjadi. Ada banyak orang yang salah memprioritaskan apa yang harus mereka dahulukan di dalam membangun kehidupan usahanya, di dalam membangun kehidupan kewirausahaannya, entrepreneurship, sikap entrepreneur yang mereka miliki. Mereka salah menempatkan prioritas apa yang harus mereka berikan. Kalau kita mau belajar berdasarkan kebenaran firman Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wow. Sesungguhnya jikalau kita mau menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang bergantung dan berharap kepada Tuhan, perkara-perkara yang akan membawa kita kepada kerugian, kebangkrutan, kelesuan, bahkan membawa kepada kerugian yang besar. Bahkan kerugian tersebut tentu akan merusakkan mental kita, merusak pikiran kita, mengganggu jiwa kita. Itulah mengapa banyak manusia-manusia yang mengawali segala sesuatunya tanpa menyerahkannya kepada Tuhan. Maka tidak ada pagar penjaga dan perlindungan Tuhan atas setiap apa yang mereka bangun. Tidak ada hikmat dan terang Tuhan di dalam mereka menjalani usaha dan pekerjaan mereka. Tidak ada tuntunan yang Tuhan berikan, karena hati mereka menjauh daripada Tuhan. Sehingga langkah-langkah mereka menjadi gelap. Mereka letih dengan segala apa yang telah mereka bangun. Mereka lelah dengan segala daya dan upaya yang mereka lakukan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Wow. Keras firman Tuhan berkata. Pilihan ada pada kita. Apakah kita mau memilih membangun kehidupan usaha dan pekerjaan kita dengan terlebih dahulu kita menyingkirkan segala apa daya upaya yang ada pada diri kita. Biasanya orang membangun usaha yang mereka cari terlebih dahulu adalah modal. Tidak salah orang harus memiliki modal. Baik itu modal dalam bentuk dana, modal keahlian, modal pengetahuan, modal karakter yang baik.
Itu semua diperlukan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah orang terlebih dahulu mencari partner-partner usaha. Lalu orang juga mulai mencari apa produk-produk yang harus mereka jual tanpa bertanya kepada Tuhan. Oh, betapa mereka salah mengambil jalan-jalan, memprioritaskan segala sesuatu yang salah. Jikalau kita mau mengawali segala usaha, pekerjaan apapun, bahkan ini bukan kita lakukan di dalam dunia usaha saja. Apapun yang kita mau mulai di dalam pekerjaan kita, dalam rencana-rencana kita, bahkan di dalam pelayanan kita, di dalam membangun rumah tangga, di dalam membangun usaha, di dalam membangun pelayanan, letakkanlah Tuhan yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan tempat kita untuk bertanya. Jadikan Tuhan dan firman-Nya itu terang bagi jalan-jalan kita. Adakah kita senantiasa bertanya kepada Tuhan pada awal-awal kita membangun usaha? Berdoa terlebih dahulu membawa seluruh kehidupan kita, membawa seluruh harapan kita, membawa seluruh angan-angan dan cita-cita kita, membawa seluruh kehendak kita, tersungkur di bawah kakinya, memintakan perkenanan dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Oh, itulah yang Tuhan kehendaki. Betapa kita bergantung kepada Allah yang menciptakan dan membentuk kita. Kita bergantung kepada Allah yang Maha Tahu. Ia mengetahui segala sesuatu. Segala teknologi, segala kecanggihan, kemampuan manusia. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hikmat dan kekuatan-kekuatan kuasa-Nya. Banyak orang yang salah mengambil prioritas di dalam memulai usaha. Maka pada ayat yang lain juga firman Tuhan berkata, sia-sialah manusia membangun jikalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga jika bukan Tuhan yang menjaga. Kita mau memaknai pengertian-pengertian ini dengan satu tujuan. Mau seperti apakah usaha yang kita bangun? Mau seberapa lamakah usaha yang akan kita bangun? Mau seberapa besarkah usaha yang mau kita bangun di dalam Tuhan? Bahkan kalau di dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri memberikan satu perumpamaan. Ada orang yang membangun di atas batu karang. Dan ada orang yang membangun di atas pasir. Orang yang membangun di atas pasir, pada saat hujan, terjadi banjir dan badai, maka bangunan itu pun porak-poranda dan hancur. Tetapi orang yang membangun di atas dasar batu karang, ia akan tetap teguh, kokoh, kuat, sekalipun badai datang menghantam apa yang dibangun tersebut. Kalau kita mau berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan bagi kita hikmat-Nya. Usaha apa yang baik untuk kita lakukan? Kepada siapa kita harus berpartner? Produk apa yang harus kita hasilkan? Bagaimana cara kita memasarkannya? Bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang selalu ada di dalam kita membangun usaha? Bukan perkara yang mudah. Maka ada begitu banyak orang yang mengambil lebih suka menjadi penerima upah daripada pemberi upah. Karena ada begitu banyak tantangan. Tetapi tantangan itu dapat kita lewati kalau kita ada berjalan bersama dengan
Tuhan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Bahkan jikalau kita mau melihat kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan sesungguhnya begitu bergirang dan bersukacita jikalau ada umat-umatnya yang menaruh pengharapan sungguh-sungguh kepada Dia. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Wow, ada begitu banyak firman Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kita. Ada begitu banyak firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan untuk kita tetap teguh berjalan di dalam setiap rencana dan rancangan Tuhan. Oleh karena saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan segala kehendak dan keinginanmu, cita-cita dan pengharapanmu itu menjadi prioritas yang utama tanpa engkau menyertakan Tuhan. Sebab jika engkau menempatkan Tuhan pada tempat yang terakhir, bahkan sama sekali engkau tidak mengingat Tuhan, maka lihatlah apa yang kau bangun itu dapat dengan mudah diporak-porandakan. Sehebat apapun engkau, situasi dunia, bahkan iblis, manusia yang jahat dapat menghancurkan usahamu. Saya mau bersaksi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau tadi pada awal renungan ini saya menaikkan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus, saya teringat pada saat dulu saya masih bekerja. Saya sebagai penerima upah, tetapi saya memiliki komitmen untuk mau membangun usaha. Tetapi satu hal yang saya lakukan, bukan saya mengumpulkan dana, bukan saya mencari partner, bukan saya mencari tempat, bukan saya mencari produk. Tetapi yang saya lakukan adalah di tempat pekerjaan saya itu, sebelum saya keluar kerja, 2 atau 3 bulan sebelum saya keluar dari tempat pekerjaan saya itu, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya mencari kehendak-Nya. Setiap pagi, jam kerja dimulai jam 8 pagi. Tetapi saya datang jam setengah 7 pagi, melebihi daripada teman-teman saya yang lain. Mereka mungkin datang setengah 8. Saya sudah datang jam setengah 7. Lalu apa yang saya lakukan? Saya naik ke rooftop, bangunan paling atas yang terbuka. Saya bisa melihat dengan luas sekeliling tempat saya di ketinggian tersebut. Lalu apa yang saya lakukan? Sepanjang 2-3 bulan itu, sepanjang 1 jam setiap hari, saya berdoa mengelilingi tempat tersebut, mengelilingi bangunan di tempat saya bekerja. Dan tahukah saudara-saudara apa lagu yang saya naikkan? Karena pada saat itu, awal-awal pertobatan saya hanya menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Hanya lagu itu saya naikkan berulang-ulang. Saya berdoa bagi pemilik tempat di mana saya bekerja. Saya berdoa supaya ada orang-orang yang dapat menggantikan saya dengan kapasitas yang baik dan benar. Saya berdoa bagi tempat pekerjaan saya agar perusahaan tersebut tetap maju dan berjaya sekalipun saya tinggalkan. Saya berdoa meminta tuntunan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bisnis apa yang harus saya kerjakan ya Tuhan? Saya berdoa terus, saya bertekun. Karena saya tahu saya tidak mau memulai segala sesuatunya tanpa Tuhan menyertai saya. Singkat kata, akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar daripada perusahaan tersebut. Dan luar biasanya, oh betapa Engkau dahsyat ya Tuhan Allah. Saya keluar dari tempat bekerja di perusahaan saya tersebut. Dan saya bekerja sama
dengan pemilik perusahaan tersebut. Bayangkan, saya yang tadinya adalah penerima upah, saya memiliki atasan, owner daripada perusahaan tersebut. Tetapi karena sikap dan attitude kerja saya yang saya jaga dengan sungguh-sungguh sepanjang saya bekerja, ditambah dengan saya menyertakan Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan, sehingga saat saya menawarkan proposal kerjasama di bidang jasa cleaning service, maka pemilik tempat tersebut menyetujui, bahkan memberikan kontrak kerjasama selama beberapa waktu. Puji Tuhan. Sehingga saya memulai usaha pada awal saya menjalaninya. Saya tidak mencari-cari apa yang harus saya kerjakan dan lakukan. Tuhan sediakan bagi saya. Tuhan tidak membuat saya, istri dan anak-anak saya kelaparan. Tuhan tidak menghilangkan penghasilan saya. Betapa luar biasanya Tuhan. Saya yang tadinya hanya seorang pekerja bisa bermitra, bisa bekerja sama dengan owner ataupun pemilik perusahaan tersebut. Itu bisa terjadi karena saya percaya rahmat dan belas kasih-Nya dilimpahkan atas saya. Makasih Tuhan Yesus. Oleh karena saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kesaksian yang singkat, jikalau kita miliki rencana untuk membangun usaha, apapun yang hendak kita lakukan, berikan prioritas yang pertama dan terutama kepada Tuhan. Maka lihatlah apa yang kau kerjakan dan lakukan, itu akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dan lakukan akan memiliki ketahanan, akan memiliki durasi yang banyak, bahkan dapat engkau turunkan kepada anak cucumu. Asalkan kau terus berserah, engkau terus berpegang teguh kepadanya, engkau terus tinggal di dalam segala rencana dan rancangannya, maka segala kebaikannya, kemurahannya, pertolongannya, penjagaan dan perlindungannya itu akan menudungi dan melingkupimu, sama seperti pagar perlindungan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Maka demikianlah orang-orang yang menaruh perhatian, orang-orang yang menempatkan Tuhan di tempat yang terbaik, akan selalu ada penjagaan dan perlindungan, akan selalu ada pagar perlindungan di dalam setiap usaha yang kita kerjakan dan lakukan. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Kiranya melalui kesaksian ini kita dikuatkan, kita kembali bertobat dari segala jalan kita yang salah, datang kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan melimpahkan segala kebaikan dan kemurahan. Saya mau berdoa bagi engkau yang mungkin saat ini sedang mengalami keputusasaan di dalam menjalankan usaha dan pekerjaan. Urabas santa kanama ya raba. Urabas sakarala barala 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 barala. Hamba-Mu berdoa Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang mungkin pada awalnya mereka lalai menyertakan Engkau Tuhan. Saat mereka bertobat dari segala jalan-jalannya yang salah Tuhan. Saat mereka Tuhan berseru-seru dan memanggil nama-Mu Tuhan, meminta pertolongan kepadamu, meminta belas kasih-Mu, hamba-Mu berdoa, memohonkan belas kasih-Mu. Terbukalah ya Tuhan Yesus Kristus. Terbukalah Tuhan pintu belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu dicurahkan daripada surga itu Tuhan, untuk memberikan pertolongan kepada setiap anak-anak-Mu, bahkan kepada mereka yang mungkin hari-hari ini Tuhan memerlukan dana bagi perkembangan usahanya Tuhan. Jangan biarkan anak-anak-Mu ini Tuhan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jangan biarkan anak-anak-Mu berhutang dengan cara-cara yang tidak benar ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka menaruh pengharapan mereka kepada Engkau Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Engkau akan sediakan, Engkau akan pertemukan setiap orang-orang yang membutuhkan dana itu Tuhan, dengan sumber daya yang sungguh amat baik, yang telah Engkau sediakan, yang tidak akan melilit kami, yang tidak akan membungkukkan kami, yang tidak akan menjerat kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, bagi setiap orang-orang Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu yang rindu memiliki usaha saat ini mereka sedang bekerja, ingatkan kepada mereka Tuhan,
agar mereka tidak lalai dengan pekerjaan mereka yang sedang mereka jalani. Sambil mereka bekerja, mereka mempersiapkan apa yang mereka hendak perbuat dalam usaha mereka, Tuhan. Sehingga saat mereka meninggalkan usaha mereka nanti, Tuhan, ada nama baik yang mereka tinggalkan, ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa setiap orang-orang yang sudah tinggal di dalam jalan dan kebenaran, mereka menyertakan Tuhan. Peliharakan mereka senantiasa, Tuhan Yesus. Rahmat-Mu dilimpahkan, berlimpah, tercurah. Bahkan di masa-masa yang sukar dan sulit ini, Tuhan, Engkau akan membedakan mana orang-orang fasik dan mana orang-orang yang hatinya melekat, dekat dan mengandalkan Tuhan saja. Maka akan dilihat oleh orang-orang fasik itu, Tuhan, bahwa setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan, air kami, Tuhan, tetap mengalir, ya Bapa. Daun kami tetap hijau, ya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami menghasilkan buah-buah yang terus berbuah dengan berlimpah-limpah, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan pada saat ini, Tuhan. Damai dan sejahtera-Mu, hikmat dan akal budi-Mu, sentosa dan damai sejahtera-Mu memenuhi kami semua, ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai. Tetapi kuasa firman-Mu yang terus menjadi benih-benih yang baik yang ditaburkan kepada setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mendengarkan, ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, Tuhan Allahku. Kami bersuka cita punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah diberkati, kita semua yang telah beroleh kekuatan, mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.